Bismillahirrahmanirrahim. Serial Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutan kisah tentara bergajah. Abraha pun masuk ke Jazirah Arab, melewati satu kabilah demi kabilah. Setiap kabilah melakukan perlawanan karena seluruh kabilah Arab sangat mengagungkan Ka'bah. Mereka berhaji dan berumrah meskipun risalah Islam belum datang. Haji bagi mereka adalah tradisi peninggalan nenek moyang, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Pengagungan terhadap Ka'bah begitu melekat di hati mereka. Setiap tahun mereka berhaji meskipun disertai kesyirikan. Maka ketika Abraha datang dengan pasukannya, perlawanan pun muncul. Namun semua kabilah yang melawan akhirnya kalah, hingga Abraha semakin maju mendekati Mekah. Setelah tiba di sekitar Mekah, Abraha membuat perkemahan. Saat itu Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin bertemu dengan Abraha. Abdul Muthalib adalah seorang yang karismatik, gagah, dan berwibawa. Ketika diberitahu ada tamu, Abraha awalnya duduk di singgasananya. Namun begitu melihat Abdul Muthalib, dia turun dan duduk di permadani agar sederajat dengannya, karena ia melihat wibawa Abdul Muthalib yang luar biasa. Dalam pertemuan itu, Abdul Muthalib berkata, "Wahai Abraha, engkau telah mengambil 200 ekor untaku. Kembalikanlah unta-untaku itu." Abraha terkejut dan berkata, "Waktu aku melihatmu pertama kali, aku kira engkau datang untuk membela Ka'bahmu. Ternyata kau hanya mengurusi unta-untamu, sementara Ka'bah tidak kau urusi." Abdul Muthalib menjawab, "Aku adalah pemilik unta-unta itu. Adapun Ka'bah, ia memiliki pemiliknya sendiri yang akan menjaganya." Akhirnya Abraham mengembalikan unta-unta Abdul Muthalib. Namun dengan sombong ia berkata, "Pemilik Ka'bah itu tidak akan mampu mencegahku." Abdul Muthalib menjawab singkat, "Itu urusanmu." Kemudian ia kembali ke Mekah, mendatangi Ka'bah, dan berdoa kepada Allah. Abraha pun melanjutkan perjalanannya menuju Ka'bah. Namun ketika sudah semakin dekat, tiba-tiba gajah-gajah yang ia bangga-banggakan berhenti dan tidak mau berjalan. Terutama gajah yang memimpin, yaitu Mahmud. Jika diarahkan ke kiri, gajah itu mau berjalan. Jika diarahkan ke kanan, ia juga mau berjalan. Bahkan jika disuruh mundur, gajah itu melangkah lebih cepat. Tetapi ketika diarahkan menuju Ka'bah, Mahmud tetap tidak mau bergerak. Gajah-gajah lain pun ikut berhenti, tidak mau maju. Dalam keadaan itu, tiba-tiba datang sekelompok burung yang berbondong-bondong, yang dikenal dengan Tayran Ababil. Kata Ababil berarti kelompok demi kelompok, bukan nama jenis burung. Burung-burung itu berwarna hijau, keluar dari arah laut.
Leher mereka seperti leher binatang buas. Setiap burung membawa batu kerikil yang panas, lalu melemparkannya ke arah pasukan Abraha. Batu-batu kecil itu menghantam tubuh pasukan hingga banyak yang mati seketika. Ada juga yang tidak langsung mati, tetapi tubuh mereka terkena penyakit gatal yang luar biasa. Mereka menggaruk-garuk tubuhnya hingga kulit dan daging mereka terkelupas. Disebutkan dalam riwayat, tidak seorang pun dari mereka yang terkena batu kecuali ditimpa penyakit gatal yang amat parah. Setiap kali ia menggaruk tubuhnya, kulit dan dagingnya ikut terkelupas. Sebagian besar pasukan tewas di tempat. Adapun Abraha tidak langsung mati. Tubuhnya terkena penyakit. Ia digiring kembali ke kota Son'a. Dalam perjalanan, tubuhnya mulai rontok, terlepas satu demi satu. Tangan terlepas, telinga terlepas, hidung pun terlepas, hingga akhirnya jantungnya keluar dan ia mati dalam keadaan mengenaskan. Peristiwa hancurnya pasukan bergajah menjadi kemenangan besar bagi orang-orang Quraisy. Padahal mereka sama sekali tidak ikut melawan Abraha. Semua terjadi karena pertolongan Allah. Para ulama menyebutkan bahwa ini adalah salah satu tanda menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Allah meninggikan kedudukan suku Quraisy bukan karena kehebatan mereka, melainkan karena dari suku mereka lah akan lahir seorang anak bernama Muhammad. Sejak itu orang-orang Arab semakin menghormati suku Quraisy karena mereka melihat Allah telah membela mereka tanpa perlawanan sedikit pun. Peristiwa ini begitu besar hingga dijadikan penanggalan oleh bangsa Arab. Tahun tersebut dikenal dengan nama Amul Fil atau tahun gajah. Banyak orang menyebut kelahiran atau peristiwa penting lain dengan patokan tahun gajah. Misalnya, ia lahir 2 tahun sebelum tahun gajah, atau ia lahir 5 tahun setelah tahun gajah. Nabi Muhammad SAW sendiri lahir pada tahun gajah itu. Peristiwa ini disebutkan dalam Al-Quran, bahkan juga terdapat dalam syair-syair bangsa jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa pasukan bergajah itu dijadikan seperti daun yang dimakan ulat. Tubuh mereka hancur, terlepas satu persatu. Maka jelaslah kisah ini benar-benar terjadi. Ia bukan sekedar dongeng, bahkan peristiwa sejarah yang diabadikan dalam wahyu. Demikian kisah tentara bergajah sebagai tanda lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ikuti terus sirah Nabi Muhammad SAW agar kita lebih mengerti tentang agama Islam yang kita cintai ini. Insya Allah berikutnya akan dibahas tentang nasab dan kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam.